Bayangkan suatu hari Anda membuka aplikasi, lalu kemudian bertanya, bagaimana cara membuat perjanjian sewa-menyewa rumah? Lalu dalam hitungan detik, AI yang ada di dalam aplikasi tersebut memberikan jawaban lengkap, bahkan menyarankan klausula-klausula yang harus ada di dalam perjanjian tersebut. Praktis, cepat, dan juga murah. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah ini merupakan sesuatu yang sah atau justru melanggar hukum? Hari ini kita akan membahas satu isu yang sedang mengubah wajah profesi hukum, yakni automated legal counseling dan potensi pelanggaran unauthorized legal practice di Indonesia. Mengapa isu ini menjadi penting? Karena kita sedang berada di persimpangan antara inovasi teknologi dan prinsip dasar profesi hukum. Dan di persimpangan ini, hal ini bukanlah sekedar teori semata, tetapi juga realitas yang sudah hadir di depan mata kita. Automated Legal Counseling atau ALC adalah sistem berbasis AI yang memberikan informasi hukum dan bahkan saran hukum tanpa interaksi langsung dengan pengacara. Contoh, chatbot seperti Do Not Pay di Amerika, atau platform yang membantu membuat kontrak secara otomatis. Kita tinggal mengisi data, lalu sistem akan membuatkan dokumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekilas ini merupakan solusi cerdas untuk memperluas akses keadilan. Tetapi di balik kemudahan ini, apakah AI boleh memberikan nasihat hukum? Untuk konteks Indonesia, salah satu jawabannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan jasa hukum sebagai jasa yang diberikan oleh advokat. Artinya, hanya advokat yang berhak memberikan jasa atau nasihat hukum tersebut. Pasal 31 bahkan memberikan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bertindak seolah-olah sebagai advokat tanpa adanya status yang resmi. Pertanyaannya adalah, apakah AI yang memberikan saran hukum spesifik itu termasuk sebagai praktik hukum tanpa izin? Secara normatif, jawabannya masih abu-abu karena pada satu sisi AI bukanlah merupakan subjek hukum orang, tetapi fungsinya bisa menyerupai fungsi seorang advokat. Dan masalahnya bukan hanya sekedar keabsahan atau legalitas saja, tetapi juga ada resiko di balik kondisi ini. Resiko yang pertama adalah mengenai privasi data. AI mengolah data pribadi kita, dan itu memicu kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Antara lain seperti kewajiban profiling, automated decision making, dan juga evaluasi dampak terhadap sistem yang memiliki resiko yang tinggi. Lalu yang kedua, mengenai akuntabilitas. Apabila AI salah memberikan saran, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah developer, platform, pengguna? Literatur menyebut hal ini sebagai responsibility gap. Dan risiko ketiga adalah mengenai transparansi. AI kemudian sering kita sebut sebagai black box. Sulit untuk diaudit, sulit untuk dijelaskan. Dan bagaimana publik bisa percaya apabila dasar pengambilan keputusan juga tidak jelas? Sedikit bergeser ke Uni Eropa misalnya. Masalah ini sudah diantisipasi melalui EU AI Act tahun 2024. AI untuk layanan hukum itu dikategorikan sebagai high risk system. Artinya adalah sistem yang wajib memenuhi standar seperti transparansi, adanya audit, adanya human oversight, dan juga adanya keamanan cyber. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya masih berada pada tahap awal digitalisasi pada konteks peradilan melalui e-court misalnya. Lalu bagaimana dengan regulasi yang khusus mengenai AI? Belum ada. Dan
saya merasa bahwa pelajaran dari Eropa bermanfaat untuk hal ini, bahwa semakin besar dampak AI terhadap hak dan juga kewajiban individu, maka semakin ketat pengawasan yang diperlukan. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Paling tidak ada 3 prinsip utamanya. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Setiap sistem yang mempengaruhi hak dan kewajiban harus diawasi manusia. Kedua, transparansi. Platform atau sistem harus jelas mengenai apa fungsinya, bagaimana batasannya, dan juga bagaimana risikonya. Lalu yang ketiga adalah mengenai akuntabilitas. Harus ada mekanisme pertanggungjawaban, baik pada aspek administratif maupun pada aspek pidana misalnya, terhadap penyedia layanan. Kerangka regulasi yang seimbang bukan berarti menghambat inovasi. Hal ini justru memastikan AI menjadi alat bantu, bukan sebagai pengganti advokat. Akhirnya AI bukanlah masalah kita, bukanlah musuh kita. Ia bisa menjadi jembatan terhadap akses keadilan yang lebih luas. Tetapi tanpa aturan yang jelas, kita beresiko menciptakan masalah-masalah baru, seperti pelanggaran hukum, kebocoran data, bahkan hilangnya kepercayaan publik. Pertanyaannya sekarang, apakah AI harus diawasi ketat atau diberi ruang inovasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk diskusi hukum yang lebih mendalam.